Baik, terima kasih kepada Desi atas pertanyaannya. Kepada Desri untuk bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Muhammad Gunawan izin bertanya. Ya, kepada Gunawan dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya terkait materi yang telah disampaikan oleh penyaji kita yang luar biasa terkait sosialisme dan liberalisme. Halo, apakah suara saya kedengaran? Oh, macet-macet ya. Oke, mungkin izin matikan kamera karena macet-macet mungkin. Apakah sudah terdengar jelas? Oke, baik. Tadi materi tentang liberalisme dan sosialisme tadi ya. Izin mengkonfirmasi kembali mungkin. Iya, Iya. Iya sudah belum. Iya, Gun. Oke, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait sosialisme dan liberalisme itu hadirnya pada setiap negara itu apakah berbeda-beda atau tidak, kan seperti mungkin ideologi Pancasila ataupun dari sistem demokrasi Pancasila kan hadir dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang dibungkus sedemikian rupa dalam pelaksanaannya. Untuk dari liberalisme dan sosialisme itu apakah dari lahirnya itu dari negara-negara itu masing-masing atau dari negara pengusung dari sistem sosialisme dan liberalisme itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gunawan atas pertanyaannya. Bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Elva dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, kita tahu tadi itu kita membahas tentang liberalisme, di mana konsep liberalisme ini adalah konsep yang mengutamakan kebebasan individu. Namun dalam perkembangannya, konsep liberalisme ini dapat menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam masyarakat karena mengatasnamakan kebebasan individu jika tidak disertai dengan pengimplementasian yang tepat. Yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok penyaji, bagaimana pengimplementasian yang tepat agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat karena mengatasnamakan kebebasan individu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elva atas pertanyaannya. Kepada Elva untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Apakah ada teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Kepada teman-teman, beri kami sedikit waktu untuk mempersiapkan jawabannya. Terima kasih.
Izin jawab moderator. Baik, silakan kepada Foni untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Olivia Fajrin. Tadi pertanyaannya itu mengenai apakah paham sosialisme dapat mencapai tujuan untuk membuat masyarakat bahagia dan negara apa contohnya. Nah, jadi pada dasarnya sosialisme itu merupakan filosofi ekonomi yang menganjurkan hal-hal publik ketimbang pribadi. Nah, seperti alat-alat produksi, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, keduanya mempunyai tujuan untuk memperbaiki masalah yang timbul akibat sistem kapitalisme pasar bebas, termasuk eksploitasi pekerja dan menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tadi. Nah, kepemilikan bersama tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan sosialisme bagi suatu negara itu adalah untuk kemakmuran negara. Jadi negara-negara berdasarkan jurnal yang saya baca, bahwa contoh negara yang dianggap sebagai negara sosialis itu seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark memiliki sektor kapitalis yang sukses dan mengikuti kebijakan yang sebagian besar selaras dengan sosial demokrasi. Selain itu juga banyak negara Eropa dan Amerika Latin untuk mengadopsi sosialisme seperti kuliah gratis, perawatan kesehatan universal, dan perawatan anak bersubsidi. Sekian jawaban dari saya serahkan pada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika ada, raise hand ya. Saya tanyakan sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada, moderator. Baik, saya konfirmasi langsung kepada Olive. Bagaimana Olive atas jawaban yang telah diberikan oleh Foni Claudia? Baik, terima kasih kepada Foni Claudia yang telah menjawab. Mungkin untuk saat ini saya sudah paham dan belum ada pertanyaan lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Olive. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga, yang mana pertanyaannya, sistem ekonomi sosialisme juga memiliki berbagai dampak, baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Karena masyarakat tidak sepenuhnya berkuasa dan pemerintah yang sangat berperan penting dalam sistem perekonomian. Apa dampak positif dan negatif dari sistem ekonomi sosialis? Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem ekonomi sosialis adalah suatu hal yang menyangkut tentang aspek kehidupan masyarakat luas dan bukan mengenai hak kepemilikan pribadi, melainkan mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi.